The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Today, we are reminded of the sacrifice of our Savior. His body broken, his blood spilled, the weight of our sin crushing his shoulders. Today, we confess our unrighteousness. We lay down our arrogance. We surrender in obedience at the foot of the cross. Today, we remember. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini
dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara semuanya? Luar biasa, haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya mau ajak kita sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Boleh sapa kiri kanannya dulu. Bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh sama-sama berkumpul, beribadah. Kami menyembah satu nama yang agung Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini Tuhan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahwa Engkau Yesus satu-satunya Allah yang kami cintai. Dan sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Melewati setiap musim hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau taruh pengharapan yang penuh dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
Tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar nyanyian ini jadi janji iman setiap kami, Tuhan Yesus. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, nyatakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama nyatakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali takkan hilang pengharapan kami, Tuhan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali karena kasih-Nya panggil nama Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Bersama nyatakan.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan bersama sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, panggil nama Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, oh selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih lagi nyatakan sekali Yesus. Selamanya Yesus. Janji setiap kami Tuhan, takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, panggil nama Yesus. Ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ku kasihi Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan bawa sembahmu yang terbaik. Bawa sembahmu yang terbaik. Biar mulut kami penuh dengan penyembahan, penuh dengan pujian, mengagungkan nama Yesus, memuliakan nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah, Engkau layak terima pengagungan, kemuliaan. Haleluya. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Syakaralama-lama-lama. Dari tempat ini kami tinggikan, muliakan, kami agungkan nama Yesus Tuhan, sebab Engkau baik. Syakaralama-lama-lama. Berilah Yesus baik. Dengan iman nyatakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Dia baik buat kau yang mengalami kebaikan Tuhan. Nyatakan, ya Yesus baik, ya Yesus
Tuhan, saya juga baik, Dia baik. Tuhan, saya. Sorak-sorai buat pandangan kita, sorakan haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah yang begitu baik seperti Engkau Yesus. Oleh sebab itu sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari setiap engkau yang siap lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Mari kasih yang terbaik buat Tuhan saudara. Bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan di atas kepala, come on. Bersamanya tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi dari awal katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Bahkan hari lewati hari, tetap kita lihat kasih Tuhan, amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Angkat jempolnya sama-sama saudara buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorakan J, haleluya. Jemaat PFJ bisa lebih lagi, come on. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan tiada berkesudahan. Wanita dulu nyatakan, wanita, come on. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari gantian yang pria, jangan mau kalah, come on. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Sama-sama gigi band, come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi nyatakan Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi buat Tuhan kita katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh Engkau amat baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Sambil tunjuk kanan, kiri, depan, belakang semuanya ya. Sama-sama kita mau katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Sekali lagi
berarti Tuhan yang ditolong Tuhan suaranya harus lebih keras. Come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi lebih keras lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Every breath sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sama-sama. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Siap lebih lagi buat Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi, amin. Boleh kita suarakan haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala
Serukan namanya. Sambil tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus, come on. Segala kuasa katakan dia luar biasa. Perkasa mulia. Come on, give me birthday. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tentukan namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Mari nyatakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari dengan iman nyatakan Yesus nama di atas segala nama. Mari sorakan haleluya. Engkau Allah yang perkasa, besar dan mulia Tuhan. Mari kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa dan berdaulat atas setiap kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, saat ini kami berdiri atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan atas negeri kami Indonesia. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Memasuki masa pemilu, kami berdoa ya Tuhan. Biar maju setiap calon presiden, calon lembaga legislatif yang ada Tuhan. Para wakil rakyat yang ada. Terpilih orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang toleran dan juga nasionalis atas bangsa kami. Dan biar membawa bangsa kami ini Tuhan, menuju perubahan yang lebih baik lagi. Menuju pemulihan yang lebih menyeluruh atas bangsa ini. Berkati atas pemerintahan kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya terus Tuhan urapi Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Atas setiap para kabinet, kepala daerah yang ada ya Bapa. Biar kiranya roh takut akan Tuhan ada atas setiap mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biar bangsa ini mengalami pemulihan. Bangsa ini Tuhan boleh mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Atas pemerintahan yang ada saat ini ya Bapa. Dan biar kiranya kuasa darah-Mu menutup bangsa ini dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati gembala sidang kami Pak Niko, biar sekiranya terus pengurapan hikmat daripada Tuhan terus turun, membawa api pesan Pentakosta ketiga ini Tuhan, dari Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa, sehingga seluruh manusia Tuhan, banyak orang-orang dimenangkan dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Niko beserta keluarga besarnya, aman dalam pelindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala terkasih kami Dr. Yanto. Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Terus memberkati pelayanannya Tuhan. Membawa setiap kami jemaat di CK7 menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Menjadi jemaat yang semakin serupa dan dewasa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati perlindungan-Mu sempurna atas keluarga besar daripada Dr. Yanto ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu berdoa buat generasi Yeremia. Kami berdoa Tuhan, bangkit anak-anak muda atas umat-Mu. Bangkit anak-anak muda di dalam gereja ini. Bangkit anak-anak muda yang menjadi berkat dan terang Tuhan di luaran sana Tuhan. Kami berdoa anak-anak muda yang berintegritas, yang mau melayani jiwa-jiwa, yang mau membagikan kisah tentang Kristus, yang mau bersaksi dan boleh menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Setiap anak-anak muda ini Tuhan, boleh Engkau pakai dengan dahsyat, baik di sekolah mereka, di kampus, di lingkungan mereka, bahkan Tuhan pakai dalam pemerintahan yang ada saat-saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, bangkitlah anak-anak muda saat ini, bangkitlah mereka generasi muda, untuk boleh Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan setiap kami, berada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tinggal di dalam kediaman-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati keindahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman.
dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati keindahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan Tuhan. Ku nikmati menyembah-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu
sama-sama nyatakan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penemuan jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah.
di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15-18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006 saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat,
yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Haleluya! Terpujilah Tuhan. Haleluya! Terpujilah Tuhan. Haleluya! Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi. Yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan, ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semua ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita kepada saya. Kepada saya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan, karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi.
Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi. Yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi, yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kita diingatkan bahwa tema tahun 2022 yang lalu adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Kita harus lebih peka terhadap tuntunan Tuhan supaya menjadi pemenang. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru. Dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29 bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua
akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua, sesuai dengan Yoel 2 ayat 30, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga, sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19 di mana di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung, yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Pada tanggal 8 Februari 2023, dimulainya kebangunan rohani di Asbury University, Kentucky. Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Kebangunan rohani ini menyebar ke kampus-kampus lain di Amerika Serikat, seperti di Lee University, Oral Roberts University, dan lain-lain. Berita kebangunan rohani melanda ke seluruh dunia. Revival di Asbury University ini merupakan bagian dari penggenapan Pentakosta ketiga, di mana Tuhan melawat generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Melalui revival di atas ini, Tuhan menunjukkan bahwa pola penuhin jiwa ke depan ini, saya percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, adalah melalui menara doa. Doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pelayanan seperti ini di kampus-kampus sudah berakhir. Tetapi Tuhan sedang memunculkan di Amerika Serikat yang disebut dengan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Di mana pada tanggal 14 dan 15 April sudah diresmikan, sudah didedikasikan. Azusa Prayer Tower adalah tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga. Pelayanan dan pelatihan di dalam pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya adalah 156 kaki, sekitar 46,6 meter dari Azusa Street Revival yang dipimpin oleh William Seymour tahun 1906. Azusa Prayer Tower ini adalah penggenapan nubuatan dari Cindy Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat. Dan barat ini adalah Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat akan menyebar ke seluruh dunia dan kembali ke Yerusalem.
banyak hamba Tuhan mendapatkan bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama untuk 10 tahun ke depan. Yaitu sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Visi yang didapatkan oleh Empower 21 adalah pada hari Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan sekali lagi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Uriala basyara barakana marabarakana marabalabala. Uriala la 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 bala 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 bala. Uriala la 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 bala 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 bala. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami, urapi kami Tuhan. Urapi kami, berikan kami kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Dipenuhi Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Terima kasih Abba. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara semua, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari turunkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan kami. Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau juga tegur kalau kami salah ya Tuhan. Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar.
Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun, minta ampun. Supaya kita diberkati, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni, ampuni anak-anakmu semua. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni. Bapa layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur. Dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apa? Ada yang sakit. Angkat tangan saudara. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang sakit. Mereka mengalami masalah demi masalah. Dalam nama Yesus, sembuh. Terjadi kesembuhan saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 25 Juni 2023 diadakan di Saya dan Anda adalah pribadi yang harus mempromosikan kerajaan sorga sedemikian rupa. Gimana kita bisa memiliki iman kalau kita nggak tahu firman Tuhan? Gimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita tidak membaca hanya berdasarkan pengalaman? Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Percayalah, dalam segala hal yang saudara sedang lewati, Tuhan punya rencana yang indah. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SSIBC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Rianto Simko Putra MD PhD. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11, 13, dan 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Era Di Chandra. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Era Di Chandra. GBI St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jinda Darmawan. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Saya dinyatakan positif ada tumor ganas. Hasil biopsinya ternyata saya kanker dan saya harus di kemo. Saya berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya takut Tuhan, tapi saya punya Engkau yang lebih besar dari semuanya. Orang yang intim dengan Tuhan akan keluar 2 gaya hidupnya yang pasti menonjol. Yang pertama adalah perkataannya. Perkataan orang yang intim itu selalu membangun. Saya pasti Tuhan, saya pasti Tuhan tolong, saya pasti bisa, kita pasti Tuhan tolong. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.